I'm fucking going! Di awal kisah kita diperlihatkan seorang pemburu harta karun yang sangat profesional. Dia bisa menemukan semua harta yang telah terkubur ratusan tahun yang lalu. Namun suatu ketika dunia terbakar, semua orang pun menjadi menggila dan akhirnya situasi pun menjadi kacau. It was useless. I guess I was better equipped for this. Except now the world was a much more dangerous place. Inilah dia seorang pria yang menjadi pemburu harta karun bernama Jack Miller. Walaupun sekarang dunia sudah berubah karena semua negara sekarang benar-benar sudah terbakar dan situasi menjadi memburuk. Namun Jack tetap saja menjadi seorang pemburu harta karun. Walaupun semua benda yang dicarinya sudah terkubur ratusan tahun yang lalu. Sekarang Jack datang ke sebuah museum yang sangat langka di London, Inggris. Dia telah diperintahkan oleh seseorang untuk memburu sesuatu. Setelah mendapatkan sebuah petunjuk, akhirnya Jack telah menemukan sebuah brankas. Too easy. Ruangan dengan pintu lapis baja telah dibobol oleh Jack. Namun dia belum bisa menemukan apa yang dia cari. Setelah membuat sebuah aliran listrik di tempat ini, dia pun telah menemukan sebuah kombinasi alfabet yang harus bisa dipecahkan oleh Jack. Setelah beberapa kali Jack melakukan percobaan, akhirnya Jack telah membuka satu pintu dan dia pun harus bisa membuka satu pintu yang lain. Setelah mendapatkan kombinasi dengan sebuah nada, akhirnya brankas dibuka. Tidak ada sesuatu yang tidak bisa dibuka oleh Jack dan ditemukan oleh dirinya. Namun, tiba-tiba saja ketika dia sudah menemukan apa yang dia cari, segerombol orang dengan persenjataan pun langsung datang untuk menghantam Jack. Akhirnya, pertarungan pun dimulai. Get him, boys! Singkat cerita, Jack langsung datang ke sebuah kastil yang sangat megah di London, Inggris. Bertemu dengan seorang wanita bernama Jenny. Menyerahkan apa yang dia cari, dan Jenny pun langsung memberikan sebuah tawaran yang lain. Nice doing business with you. Just think about it, Jake. I love the suit. Tetapi tawaran Jenny telah ditolak. Dialah yang bernama King Agustina, seorang raja dari Inggris yang telah menguasai beberapa wilayah dan dia adalah orang berbahaya. Make Jake an offer. One he can't refuse. Singkat cerita, Jack telah diundang oleh King Agustina, diberikan sebuah kapal yang sangat besar sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Jack. Dan dia langsung bertemu dengan King Agustina untuk bisa membicarakan sesuatu. Sebuah tawaran yang sangat benar-benar berharga bagi Jack. Dia pun menginginkan Jack harus pergi ke suatu tempat untuk bisa mengambil sebuah lukisan. Dan itulah lukisan Mona Lisa. What would I be hunting down for you this time? Mona. The Mona Lisa? Paris was one of the first cities to burn down. Kemudian kesepakatan pun akan dimulai, di mana King Agustina menginginkan Jack harus pergi ke Prancis mencari sebuah lukisan termahal di dunia, yaitu Mona Lisa. Setelah perbincangan dengan kesepakatan yang sangat panjang, akhirnya Jack setuju.
Singkat waktu keesokan harinya, Jack Your yang telah insertion penuh point. dengan The persiapan, intel dia pun has langsung been bertemu cleared kembali due dengan north. King Agustina The untuk same bisa quick, so you merencanakan gotta go in keberangkatan quiet. Jack Fucking dari London mouse. menuju And our Prancis. rebel liaison. Dia akan terbang menuju selat Susan. yang sangat berbahaya dan penuh dengan I always senjata get dan no akan bases. dihantam oleh musuh. Need to know what. Sehingga The Jack rebels will harus conduct air temp melakukan perjalanan evacuation. di waktu Good. malam. Wheels up. 10 p.m. Quiet, all set, go! Singkat cerita, akhirnya Jack pun langsung dibawa oleh seorang pilot yang telah ditugaskan oleh King Agustina. Sehingga mereka berdua pun akan melakukan perjalanan yang sangat panjang. Here we go! Wait! Tak terasa akhirnya di perbatasan Prancis, ribuan tembakan dan peluru pun langsung dihujani, sehingga Jack pun langsung diperintahkan untuk segera terjun bebas karena situasi mulai memburuk. Tiba di suatu tempat antah berantah, Jack yang tidak diketahui oleh siapapun, dia pun langsung menyelinap untuk bisa menemukan seorang informan. Sesuai informasi dari Agustina, dia pun terus saja berjalan, melihat dua mayat yang telah tergantung. Akhirnya Jack pun langsung waspada. Lalu, tiba-tiba Brian, good luck! They're waiting for you! kemudian sisi yang lain, seorang pemimpin dari Prancis, dialah yang bernama King Volkov. Dia adalah orang yang paling berbahaya dan menguasai se-Prancis raya. Dia yang sekarang bermain catur dengan seorang warga biasa, karena kesal langsung menembaknya. Know how to play. Kembali lagi kepada Jack yang telah menyusur tempat ini. Dia pun langsung berbaur dengan masyarakat yang ada di Prancis. Sekarang dia harus bisa menyamar. Melihat mobil terbengkalai, dia pun langsung mengambil sebuah jubah yang ada di dalam mobil supaya tidak terlihat seperti orang asing. Ternyata sedang melakukan eksekusi. Sungguh dunia yang sudah hancur. Jack terus saja berjalan untuk bisa keluar dari tempat ini, mencari seorang informan, namun sayangnya dia telah terbekuk oleh para petugas. You're a dead man. Guessing you're my contact. Kemudian seorang wanita langsung datang menghampiri Jack, mengatakan bahwa dia telah ditugaskan oleh Agustina untuk menjemput Jack menuju ke suatu tempat di mana seluruh para tentaranya Volkov dia sedang melakukan operasi kemiliteran, sehingga mereka pun harus tetap waspada dan menyelinap pergi ke suatu tempat. This is the guy? This is the guy. Welcome. Thank you. Tiba di sebuah bangunan, ternyata wanita inilah yang bernama Andrea, salah satu anggotanya Agustina yang telah dikirim beberapa waktu yang lalu bersama seorang pria bernama Romo. Mereka berdua yang telah melakukan pengintaian untuk bisa meruntuhkan kepemerintahannya Volkov yang sekarang semakin diktator. Kemudian Jack langsung diberikan sebuah mobil lapis baja dan anti peluru. Mereka pun harus bersiap-siap menuju ke suatu tempat untuk menemukan Mona Lisa. Dan Jack telah diberikan beberapa kata sandi untuk bisa menerjemahkan bahasa Prancis. Namun tiba-tiba saja penyerangan telah terjadi. Mendengar suara gemuruh, banyak sekali orang yang datang, di mana Romo mengatakan kepada Jack dan Rhea untuk segera pergi dari tempat ini, sedangkan dia akan keluar dan mengulur waktu. Good evening, gentlemen. You can't hide anymore, priest. Romo yang langsung melakukan pembicaraan dengan para tentara di tempat ini karena dia hanya satu-satunya orang yang tinggal di ruangan. Tidak ada siapapun, walaupun ruangan sekarang mulai digeledah. Tanpa basa-basi, ketika Romo sedang melakukan perbincangan dengan seluruh para tentara, dia pun langsung mulai menyerang.
The fucking door! I know. Sungguh pertarungan yang sangat brutal di mana Drea dan Jake telah pergi ke suatu tempat di mana Romo yang telah diketahui telah tewas dalam pertempuran tersebut. Kemudian Jake mengatakan belasungkawa terhadap kepergian Romo, tetapi Drea tetap tegar. Ia harus fokus terhadap misi. Let's get going. Kemudian sisi yang lain kita diperlihatkan Raja Volkov yang telah mengetahui bahwa di wilayahnya ada seorang penyusup, sehingga tentara yang telah melihat penyusup tersebut mengatakan bahwa dia telah kehilangan 2 orang dan harus mengejarnya. Volkov yang telah mendapatkan berita tersebut langsung marah. No. I know. Singkat cerita, Drea dan Jake setelah tiba di suatu tempat sesuai instruksi dari Romo, karena Mona Lisa ada di sebuah ruangan ini yang sudah terbengkalai selama beberapa tahun yang lalu. Mereka berdua pun langsung berjalan dan masuk ke dalam sebuah ruangan di mana mereka harus tetap waspada karena pastinya di tempat ini sangatlah berbahaya sekali. Kemudian mereka berdua pun langsung mulai mencari untuk bisa mendapatkan sebuah petunjuk. Base commander would have kept a record of it. Sungguh sangat disayangkan sekali. Mereka pun telah melihat bahwa Mona Lisa sekarang sudah dipindahkan ke suatu tempat, di mana Jake langsung mengambil beberapa catatan yang ada di tempat ini. Beberapa kode yang harus diterjemahkan oleh mereka berdua. Ternyata Mona Lisa ada di suatu tempat. Namun tanpa sadar beberapa orang telah datang. Ternyata memang betul sesuai instruksi dari Romo. Kata sandi yang mereka harus terjemahkan membuat sebuah hasil yang nyata. Karena ternyata banyak sekali jebakan dalam catatan yang telah mereka temukan. Akan tetapi setelah beberapa lama kemudian akhirnya mereka pun telah mendapatkan sebuah informasi yang sangat akurat bahwa Mona Lisa ada di tempat yang telah mereka ketahui. Singkat waktu, penyerangan pun telah terjadi. Kemudian akhirnya Drea dan Jake langsung melanjutkan perjalanan. Namun tiba-tiba saja Volkov bersama konco-konconya pun telah datang di mana Jake telah singgah di tempat ini. Mereka pun langsung masuk ke dalam sebuah ruangan di mana Jake telah datang ke tempat ini beberapa waktu yang lalu. Melihat semuanya sudah terbakar, seseorang telah membuat informasi dalam sebuah peta. Akhirnya mereka pun telah mengetahui menggunakan senter sidik jari. Jake bersama Drea telah diketahui posisinya kemanakah mereka akan menuju. Agreed. Singkat waktu, Drea dan Jake telah tiba di suatu tempat di mana mereka telah mengetahui posisi yang telah ditentukan dalam kata sandi tersebut. Setelah mereka memasuki hal yang sangat mengerikan dan mereka pun telah datang ke sebuah tempat untuk bisa menemukan Mona Lisa di tempat ini. Dan akhirnya setelah mendapatkan sebuah gerbang yang sangat tinggi, mereka berdua pun langsung memaksa untuk masuk. Sebuah benteng dan gedung yang sudah terbengkalai, namun kelistrikan di tempat ini tetap menyala selama bertahun-tahun.
Pasti ada sesuatu pembangkit listrik yang harus mereka temukan di tempat ini. Mereka pun langsung mencari-cari di manakah Mona Lisa berada. Sebuah peta yang telah tertempel di dinding. Akhirnya mereka pun telah mengetahui untuk bisa mendapatkan jalan masuk dan langsung membagi tugas. Let's get to work. Jake dan Drea langsung berpisah. Mereka berdua pun langsung bagi tugas untuk bisa masuk ke dalam suatu tempat. Drea yang sekarang sudah menuju alat pembangkit listrik, sedangkan Jake akan menuruni sebuah lorong di mana mereka harus bisa saling bekerja sama dan tepat waktu. Sebuah benteng yang sangat tinggi dengan susunan tata surya, mereka pun harus bisa menghancurkannya. Sedangkan Jake terus saja berusaha untuk persiapan dia akan terjun, sehingga dia pun harus siap-siap untuk sesuai dengan tepat waktu ketika Drea menghancurkan tata surya tersebut. Hampir saja Jake tercincang dengan kipas angin yang sangat besar. Dia pun langsung memasuki sebuah genangan air untuk bisa memasuki sebuah ruangan, di mana ruangan tersebut telah dikunci rapat oleh seseorang. Jake yang terus saja berenang untuk mencapai ke tepian. Namun sayang sekali, pintu keluar telah terkunci dari luar, sehingga Jake yang ada di dalam dia pun harus memaksa untuk mendobraknya. Sungguh aksi yang sangat menegangkan. Walau seperti itu, Jake berhasil lolos. Dia pun langsung melihat sesuatu yang telah dia cari. Ternyata Mona Lisa bukan sekedar lukisan, tetapi itu adalah sebuah gambar yang telah ditempel dalam sebuah bom atom, yang dimana bom tersebut bisa menghancurkan satu negara, seperti halnya bom atom yang telah dijatuhkan di Nagasaki dan Hiroshima, Jepang. Sehingga Drea telah mendapatkan kunci detonatornya supaya bisa mengamankan bom atom ini. Walaupun tidak sesuai dengan rencana apa yang dilakukan oleh Agustin, tetapi Jake benar-benar kecewa karena yang diburunya adalah alat pemusnah massal. Sehingga Jake pun langsung pergi. Jake, wait! Just stay and fight with us. Jake! Jake! Karena Jake seperti dikhianati, dia pun langsung meninggalkan Andrea. Sehingga seluruh para tim Andrea pun langsung datang ke tempat ini untuk bisa membawa bom atom tersebut dan diserahkan kepada Agustin. Namun sayang sekali, Volkov bersama konco-konconya mulai menyerah. Sungguh tanpa diduga, Volkov bersama para tentaranya pun langsung melihat apa yang sangat mencengangkan. Bertahun-tahun dia melihat dan mencari bom atom tersebut. Ternyata sekarang ada di dalam genggamannya. Tanpa basa-basi, Volkov pun langsung membawa bom atom itu untuk pergi ke wilayahnya. Sedangkan di sisi yang lain kita melihat bahwa Jake telah berpikir bahwa Andrea adalah orang yang baik, sehingga dia pun langsung berubah pikiran untuk kembali. Drea! Sungguh tanpa diduga, untung saja Jake kembali, di mana Drea telah terluka bersama seluruh para konco-konconya yang sekarang sudah membawa bom atom. Just gotta blow that bridge. That's all? You ready? Yeah, let's go. Singkat cerita, setelah menyusun rencana bersama Drea, di mana mereka pun akan menjaga Volkov bersama para tentaranya
ketika akan melintasi jembatan, mereka pun akan meledakannya. Singkat cerita, dalam perjalanan pulang, Volkov bersama konco-konconya pun langsung meminta kepada masinis untuk mempercepat gerak kereta supaya mereka bisa cepat sampai di tujuan. Namun Volkov merasa bahwa kereta ini masih melaju dengan lambat, sehingga dia pun langsung turun tangan untuk bertemu dengan masinis dan membunuhnya. Going slow because we're carrying an atomic. To that bridge. Sayang sekali, Volkov tidak mengetahui bahwa Jake sudah ada di dalam kereta. Dia pun langsung membuat sebuah keonaran dan meledakkan kereta. Sedangkan Drea yang sudah berada di sebuah jembatan, dia pun langsung memasang bom untuk bisa meledakkan jembatan tersebut. Sedangkan Jake masih melakukan pertarungan bersama Volkov, hingga pada akhirnya pertarungan tersebut telah menahan Volkov untuk bisa tetap diam. Oh, Mona Lisa! Singkat cerita, tiba di London, Inggris, di mana Jake langsung memberikan sebuah kunci bom atom tersebut. Namun, bom masih aman, ada di sebuah jurang yang sangat dalam. Tetapi kuncinya dia telah diberikan kepada Agustina, sehingga Jake langsung memberikan sebuah hadiah, yaitu berupa kapal pesiar untuk bisa dia berlayar. Singkat cerita, Agustina yang telah mendapatkan kunci tersebut, dia pun langsung datang ke Prancis, membuka sebuah brankas rahasia dengan kunci. Ternyata menemukan sebuah lukisan yang sangat legenda. Ya, sayang sekali film pun telah berakhir. Bagaimana tanggapan para penonton setia tentang film ini? Langsung saja tulis di kolom komentar. Memang film yang sangat mengesankan. Ketika dunia terbakar, semua dunia pun menjadi hancur. Semua orang pun menjadi menggila ketika uang sekarang sudah tidak berlaku lagi. Yang berlaku adalah tentang kekuasaan. Sehingga ada seorang laki-laki bernama Jake. Dia adalah pemburu harta karun. Dari mulai dunia masih baik-baik saja, sehingga dunia sekarang sudah sakit. Walau seperti itu, Jake tetap saja dibutuhkan oleh semua orang. Dan akhirnya Jake mendapatkan tugas untuk datang ke suatu tempat dan membawa sebuah lukisan. Ternyata itu isinya adalah bom atom dan semua harta para petinggi Prancis yang telah disembunyikan, sehingga sekarang dikuasai oleh Agustina. Memang film yang sangat luar biasa sekali. Saya ucapkan terima kasih bagi teman-teman yang sudah nonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih. Bye.